Saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Saya namanya Pak Wayan Rene atau Pak Mangkurne. Saya asli dari Kusambe, Desa Kusambe, Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung, Bali. Saya selaku petani garam tradisional. Menurut cerita orang tua, dulu ada seseorang dari luar desa tinggal di Kusambe. Kalau dari sini kurang lebih ada 2 kiloan di ujung barat. Itu tinggal di Kusambe, dia belum punya pekerjaan. Waktu itu kan dia mencoba bikin garam. Dia membawa garam keluar desa, dibayar dengan ketela, kayak jagung, kayak seperti itu. Nah, lama-kelamaan dicoba dengan masyarakat Kusambe. Dia coba bikin garam, berhasil dia. Nah, waktu berhasilnya itulah banyak yang mencoba juga kan. Kalau waktu itu kurang lebih ada 100 petani garam. Jalan-jalan. Nah, setelah jalan itu karena saking banyaknya pembuat garam, di musim panen itu kan udah pasti melimpah hasilnya kan. Nah, tidak bisalah terjual. Nah, maka dari itulah kebanyakan petani garam itu pindah profesi dia. Nah, lama-kelamaan 1-2 hilang. Akhirnya masih lagi sedikit, kurang lebih 10 tahunan yang lalu baru ada perhatian dari pemerintah. Dibantu pasar lah, dibuatkan koperasi. Nah, di sanalah baru kita bisa bertahan sampai sekarang. Nah, sepengetahuan Bapak, kalau Bapak kan aktif dari tahun 76 kan. Kalau Bapak tahu dari proses pembuatan garam ini kan Bapak di waktu kecil membantu langsung. Nah, waktu kecil langsung berkecimpung di sana lah sebagai pembantu kan. Nah, setelah besar udah pasti tahu proses berapa, apa yang pertama, apa yang kedua, sampai seterusnya kan. Kalau pembuatan garam secara benar, pertama pemerataan dulu. Itu namanya, kalau bahasa Balinya namanya nuludin. Penggarukan itu biar gampang, nanti kita ngambil yang ada gumpalannya. Kalau sudah merata kan gampang kita ngambil. Gampang kita ngaruk. Nah, itulah keunikannya. Cuman satu-satunya yang di Kusambe aja ada proses garam, pembuatan garam seperti ini. Kedua, ada penyiraman. Itu namanya nabuh. Ketiga, kalau sudah kering itu pasir, kita pecah dulu. Ada alatnya, namanya penyacahan. Dipecah dulu, digaruk, dikumpulin. Angkut, ngajang, naik ke bak. Kan? Dan di sana ada bak kayu. Setelah di bak, kita suling dengan air muda. Dah, dari mana dapatnya air muda? Kan ada pertanyaan seperti itu. Kalau sebelum kita punya air muda, kita boleh pakai air laut dulu. Cuman di waktu penyulingan itu kita kurangin. Agar jangan nanti mendapatkan air tua yang rendah pH-nya. Nah, yang menentukan pH-nya itu, pH air tuanya. Nah, setelah itu besok paginya kan masih pasir yang ada di bak itu, limbahnya itu kita suling kembali dengan air laut. Keluarlah dia air muda. Itu yang disebut air muda. Air mudanya itu pH-nya sampai 5 strip. Nah, sekarang ada inovasi pembuatan air muda lewat air laut di penjemuran. Itu dijemur selama 3 hari, itu sudah pH-nya naik 10 strip. Itu yang disebut air muda.
Air muda itu pakai nyuling sore, keluar dia air tua. Air tua itu besok paginya di penjemuran, jadi di pengkristalan. Kalau panasnya satu hari bagus, sampai jam 5-an sudah siap panen. Wah, kemana? Nah itu dah. Seperti Bapak jelaskan tadi kan, karena perhatian pemerintah belum ada. Itu. Kalau dari petani kan tidak mungkin. Sebagai permarketingnya kan tidak mungkin. Karena kita fokus di produksi. Sebelum kita memakai pompa air, kita kan langsung ambil ke laut. Lumayan jauhnya kan. Itu pengambilan air itu tidak 1, 2, sampai 3 kali. Bahkan sampai 60 kali pikul. Itu yang memberatkan. Kenapa Bapak meminta bantuan pompa air? Untuk merangsang anak-anak muda. Biar dia mau berkecimpung di pembuatan garam kan. Itu kunci Bapak pertama. Makanya Bapak minta kepada pemerintah tuh pompa air pertama yang Bapak minta. Kalau sekarang kan support ada pemerintah, dari pemerintah ada support, kalau dulu kan belum. Kami kepingin sekali melestarikan, ini termasuk warisan budaya kan. Apalagi sudah diajukan ke pusat untuk mendapatkan warisan budaya tak benda. Tanpa kita akan melanjutkan, siapa lagi? Nah, dulu tahun lalu itu kan saya pernah didatangi dari Dinas Kebudayaan. Bapak tanya, untuk apa Pak? Ini untuk diajukan ke pusat supaya kita mendapatkan warisan budaya tak benda. Mungkin mudah-mudahan lah kita mendapatkan seperti. Mungkin tahun-tahun depan pemerintah tetap berusaha untuk, dalam artian untuk melestarikan. Kalau sudah kita dapat sertifikat seperti itu kan, ini harus dilestarikan. Ya biar terguna. Kepingin Bapak sekarang seperti itu. Bapak perlu menyampaikan, juga menghimbau, minta juga kan, terutama kan dinas-dinas, supaya jangan sampai di sini bantuannya di marketing. Tanpa ada bantuan dari pemerintah tentang marketing itu, dari petani itu tidak mungkin kan bisa melakukan seperti itu kan. Bantuan marketing jangan sampai berhenti sampai di sini. Coba tolong bantu petani garam itu supaya bisa pasar terus-terusan bisa terbuka. Mudah-mudahan anak-anak muda, generasi muda penerus itu bisa melanjutkan, melestarikan warisan budaya pembuatan garam seperti sekarang. Tanpa kita akan melestarikan, melanjutkan siapa lagi? Agar jangan nanti tinggal nama. Sekarang itu Sangguh.